tips ya, cara memperkenalkan Atomy. Nah, ini adalah tips khusus ya, mungkin orang-orang yang baru bergabung gitu ya, atau baru memakai produk dan akhirnya suka dengan produknya. Ini adalah tips untuk mereka ya, ataupun orang-orang yang sudah begitu lama di Atomy tapi belum sukses gitu. Nah, ini adalah tips untuk memperkenalkan bagaimana sih memperkenalkan Atomy, karena banyak sekali kalau saya tanya ke member-member gitu ya, gimana sih Pak Mike cara ngomong Atomy, buka mulut tentang Atomy gitu ya. Nah, ini adalah tips-tips untuk Anda semua ya. Yang pertama, Anda harus menguasai company intro ya, atau company profile. Profilnya perusahaan Atomy itu siapa, pendirinya siapa ya, perusahaannya ada di mana, di Korea Selatannya di mana, ya Anda perlu pelajari dan kuasai ya. Yang kedua adalah Anda harus kuasai produknya. Nah, produk di Atomy ini tidak hanya satu dua ya, tidak hanya 10 sampai 100, tapi ada 500 sampai 600 jenis produk. Tentunya Anda tidak perlu menguasai semuanya gitu ya, Anda bisa kewalahan gitu, 500 produk, wah itu udah kayak profesor gitu ya. Tapi seenggaknya Anda perlu tahu produk apa untuk permasalahan apa. Ya misalkan kalau orang yang rambutnya rontok, ya Anda nggak bisa promosikan skincare gitu ya. Orang ini nggak akan beli skincare kalau rambutnya rontok. Anda harus promosikan Absolute Sampo, dan juga Sangmo dan Hair Tonic ya, dan hair treatment, conditionernya Absolute ya, atau biotin punya suplemen. Nah, Anda cukup tahu permasalahan apa, solusinya apa. Ya, Anda harus kuasai ini. Ataupun orang-orang yang punya permasalahan dengan imun tubuh, ya berarti Anda sudah tahu hemohim, probiotik, dan juga Hong Samdan ya, atau red ginseng di Atomy. Nah, hal-hal ini Anda perlu hadir sering kepada seminar-seminar yang Atomy berikan secara gratis dengan tujuan Anda belajar dari produk infonya mereka, dan juga Anda hadir kepada Zoom seperti produk preview yang diadakan secara rutin ya, seminggu sekali, kadang bisa 2-3 kali. Nah, Anda harus kuasai. Kalau Anda tidak kuasai dua hal tersebut, pada saat Anda memperkenalkan Atomy, Anda tidak punya power, ya, tidak punya kekuatan dalam mempromosikan Atomy. Nah, itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah Anda bicara apa saja, tapi tentang Atomy. Ya, Anda tidak perlu memikirkan yang dibilang dengan overthinking, ya, berpikiran terlalu berlebih-lebih, nanti kalau dia nggak suka gimana, kalau dia tolak gimana, itu nggak usah dipikirin. Ya, itu bukan tugasnya Anda. Untuk orang ini responnya apa, itu bukan tugas Anda. Memperkenalkan Atomy adalah tugas saya. Memutuskan adalah tugas mereka. Jadi siapa yang bertugas memperkenalkan? Kita. Ya, kita yang bertugas memperkenalkan. Setelah itu kita nggak usah pikirin respon mereka. Mereka mau dengar syukur, mau beli produk luar biasa, nggak mau dengar, nggak mau beli pun tidak masalah. Karena bukan tugas saya memutuskan. Ya, jadi waktu kita berbicara apa saja tentang Atomy, sudah tidak ada beban. Tapi kalau Anda terlalu memikirkan, aduh, ini potensi nih, member ini satu-satunya potensi yang bisa jadi partner saya. Jadi waktu Anda cerita, Anda terbeban. Kalau sampai dia menolak, Anda langsung down. Waduh, harapan saya untuk sukses itu hilang gara-gara teman saya menolak saya. Ya, jadi jangan pernah memikirkan terlalu dalam, terlalu berlebihan. Waktu Anda mau perkenalkan Atomy, ngomong saja. Ya, Mr. Park juga sudah ajarkan ya. Ngomong aja. Mau tentang odol, mau tentang koyo, mau tentang si Chairman Park, mau tentang Imperial Master penghasilan 1 miliar, terserah. Mau ngomong tentang bonus pairing Anda sudah dapat sebulan 2-3 kali ya. Pokoknya apa saja. Nggak usah dipikirin responnya. Jadi beban Anda akan enteng ya. Yang ketiga, tipsnya adalah Anda harus kenali target market yang Anda kenalkan. Ya, jadi misalkan kalau Anda memperkenalkan ke teman-teman arisan ya. Nah, biasanya yang ikut arisan biasa seenggaknya punya uang gitu ya. Nah, Anda harus tahu dulu waktu Anda perkenalkan kondisi finansial mereka gimana ya. Produk yang mungkin Anda perkenalkan, mungkin kalau Anda sering arisan tiap
bulan sekali Anda sudah tahu ya ada 20 orang, yang ini mungkin rambutnya rontok, yang ini lagi di terapi kanker ya, kemoterapi, yang ini punya masalah dengan livernya, hatinya, yang ini punya masalah dengan matanya. Nah, waktu Anda perkenalkan mereka, ingat ya, bicara tentang produk untuk solusinya masalah mereka ya. Jadi Anda harus kenali dulu target market Anda. Kalau Anda berbicara tentang kepada kelompok yang mungkin kelasnya agak bawah gitu ya. Mungkin ini adalah yang pemilik warung-warung kecil gitu ya. Nah, Anda nggak bisa eh, memperkenalkan produk-produk yang terlalu mahal ya. Misalkan seperti Absolute Set skincare-nya Atomy ya 3,2 juta. Untuk mereka 3 juta itu mahal sekali gitu ya. Jadi Anda harus pikirkan produk apa yang bisa masuk dengan mereka. Nah, sikat gigi. Sikat gigi yang hanya 14.000 ya. Odol yang hanya berapa tuh kalau di Indonesia? Mungkin 20 ribuan gitu ya. Yang kecil, yang besar sekitar 40.000. Masih bisa masuk. Koyo yang satu saset isinya 5 itu sekitar hampir 50.000 gitu ya. Satu berarti kan masih bisa masuk lah kalau cuma puluhan ribu. Ataupun Anda masuk ke komunitas yang orang-orang kaya ya. Ya udah Anda nggak perlu ngomong hal-hal yang kecil, langsung aja ngomong Absolut, ngomong Hemohim, ngomong pokoknya produk-produk yang berkualitas mewah ya. Karena semua produk Atomy ini tentunya kualitasnya tinggi ya, kualitas mewah dijual dengan harga murah. Tapi kita tidak bisa membabi buta sharingkan produk-produk yang terlalu mahal untuk orang bawah atau terlalu murah untuk orang atas gitu ya. Orang atas akan mandangnya ini produk apa ya, kemurahan. Saya pernah memperkenalkan produk Atomy, malah dia bilang ini skincare apaan cuma 3 juta. Saya pakai satu botol 5 juta. Saya pakai 5-6 botol itu sudah 30 juta. Ini hanya 3 juta, hanya sepersepuluhnya harganya. Ini pasti kualitas jelek. Nah, ini orang-orang atas ya. Jadi Anda harus tahu dulu, kenali dulu ya market-market Anda, lalu Anda kuasai. Nah, balik lagi ke nomor satu. Kalau Anda tidak menguasai produk, waktu dia ngomong, ini mah produk murah. Ya, harganya aja cuma 3 juta. Saya biasa pakai produk 30 juta loh. Ya, suplemen 5 juta. Ini apaan suplemen Hemohim cuma 1,3. Nah, waktu Anda cerita, makanya Anda harus kuasai company intro. Company intro ini berbicara tentang siapa yang buat produk Atomy. Colmar B&H kan? Colmar B&H Beauty and Health itu adalah gabungan dari dua perusahaan raksasa, Colmar Korea, KRI. Nah, Anda harus kuasai. Anda ceritain. Tahu gak Anda Colmar Korea itu siapa? Siapa itu? Nah, bilang ke mereka, Anda pakai skincare apa? Misalkan dia pemakai skincare branded gitu ya. Wah, saya pakai Elizabeth Arden atau Chanel ya, atau Lancome. Nah, Anda bilang ke mereka, pernah nggak Anda cek siapa yang produksi skincare Anda? Ya, mungkin di Prancis, mungkin di Amerika. Salah. Yang produksi itu di Korea Selatan. Namanya Colmar Korea. Google aja. Atau telepon perusahaannya. Colmar Korea yang produksi produk-produk Anda. Cuma kenapa Anda bayar mahal? Satu botol 2 juta. Karena mereka pakai model. Mereka pakai artis. Mereka pakai endorser. Itu miliaran-miliaran rupiah yang dibayarkan untuk mereka. Dan mereka orang cantik. Bukan karena pakai produk mereka jadi cantik. Mereka memang sudah lahir cantik. Makanya mereka pakai produk itu supaya orang berpikir kalau pakai produk mereka jadi cantik. Padahal nggak seperti itu. Nah, Atomy punya skincare, punya produk-produk 70%. Yang produksi adalah Colmar Korea. Termasuk Absolut yang 3 juta tadi. Nah, Anda harus kuasai ini. Setelah mereka dengar, wih, tapi jangan stop sampai di Colmar Korea. Bilang, tahu nggak produk perusahaan raksasa kedua itu namanya KRI. Ini seperti PLTN-nya Indonesia, ya, tapi di Korea. Korean Atomic Energy Research Institute. Ini lembaga pemerintah ya Korea Selatan. Mereka bekerja sama produksi produk-produk atom. Jadi sudah pasti kualitas nggak ada yang bisa ngalahin. Dengan harga 3 juta, itu kualitas seperti 30 juta. Bahkan lebih ya, kualitasnya nggak ada yang mengalahi. Karena skincare Atomy sudah dapat piagam loh, award 4 biji.
Nah, produk yang Anda pakai ada award-nya nggak? Pasti mereka kewalahan. Nggak pernah ngecek. Udah pasti nggak ada, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Anda menguasai tentang company dan juga produk, Anda bisa ibaratnya ya, Anda pegang semua target market Anda. Tapi kalau Anda nggak punya apa knowledge ya atau pengetahuan tentang hal ini, tentunya Anda akan kebingungan. Atau Anda masuk ke target market yang kalangan rendah gitu ya. Aduh, produknya mahal-mahal. Saya nggak bisa beli odol 40.000. Saya biasa pakai odol 10.000 dapat sikat gigi lagi. Nah, Anda nggak punya jawabannya. Ya, Anda balikan ke mereka. Bu, Pak, ya, memang Anda beli odol 10.000 dapat sikat gigi. Tapi udah berapa lama pakai odol dan sikat gigi ini? Wah, saya mau udah 50 tahun pakai odol mereka. Tanya ke mereka, pernah dapat duit gak, Pak? Bu, tanya mereka. Ya, oh, saya pakai sampo yang cuma 20.000. Pernah dikasih duit gak? Nah, tanya mereka. Ya, ini untuk orang-orang yang bawa. Bilang ke mereka, saya pakai odol Atomi, ya memang 40.000, ya mahal relatif lah. Ya, kalau Bapak Ibu bilang mahal, berarti Anda perlu kerja keras untuk bisa beli produk Atomi yang odol 40.000 ya. 40.000 nggak mahal, apalagi tubnya gede lagi. Segede tangan bayi, ada propolis lagi dari sarang lebah. Ya ini kualitasnya udah bukan kualitas 40.000, ini kualitas 400.000, dijual 40.000. Anda bilang ke mereka, saya pakai odol Atomi, ya memang lebih mahal buat ibu ya, 40.000, biasa ibu 10.000. Tapi ini bisa merubah hidup saya loh. Saya bisa penghasilan 1 miliar sebulan loh. Dan nggak hanya generasi saya meninggal turun anak, anak meninggal turun ke cucu. Penghasilan saya 100 tahun. Ibu pakai odol sudah 50 tahun, pakai sampo udah 40 tahun, nggak pernah dapat duit kan? Mau nggak merubah hidup ibu? Pakai odol, Atomi punya, pakai sampo, Atomi punya, tapi bisa merubah hidup ibu. Ya nggak usah 1 miliar sebulan lah. Kalau misalkan 10 juta sebulan aja, udah lumayan kan Bu? Seumur hidup loh, kayak menang lotre. Nah, Anda harus kuasai ini semua. Kalau Anda nggak kuasai tentang pengetahuan hal-hal tersebut, Anda akan kewalahan. Ya. Jadi itu adalah tips ketiga. Kenali target market Anda. Yang keempat, berikan solusi terhadap masalah. Kita di Atomi bukan penjual. Ingat sekali lagi. Di Atomi kita bukan penjual produk-produk Atomi. Ya. Yang kita jual adalah ke diri kita sendiri. Kita tidak pernah menjual ke orang. Kalau Anda masih berpikir bahwa Atomi adalah tentang hal menjual produk ke orang, Anda salah besar. Anda masih berpikir pola pikir MLM yang lama. Memang MLM yang lama tuh fokusnya adalah penjualan karena ada yang namanya margin profit dari penjualan Anda ya, dari retail Anda. Tapi kalau di Atomi, produk yang dijual oleh Atomi itu satu harga. Nggak ada beda harga. Saya beli ya, padahal saya sudah siaran Rose Master, saya beli odol 40.000. Imperial Master beli 40.000. Anda yang baru join beli 40.000. Jadi tidak ada yang namanya profit margin. Kenapa kita harus fokus berjualan? Yang kita fokuskan adalah jual ke diri sendiri. Ini adalah memberi solusi terhadap masalah kita sendiri. Kita sakit, minum hemohim. Mau jaga badan, imun sistem, ya hidupnya sehat, minum hemohim, minum vitamin C, minum spirulina. Jual ke diri sendiri. Perlu vitamin untuk liver, minum milk thistle. Rambut rontok, pakai Absolut Sampo, pakai hair tonic. Untuk diri sendiri. Jadi waktu kita sudah berikan solusi kepada diri kita sendiri, waktu kita perkenalkan orang, kita sedang berikan solusi terhadap mereka. Ya, bukan berjualan. Makanya Anda harus kenali dulu siapa yang Anda ajak bicara. Apalagi kalau saudara Anda, keluarga Anda sudah tahu masalah-masalah mereka apa. Ya, produk yang Anda tawarkan adalah solusi bagi mereka. Ataupun mungkin perusahaan yang Atomi berikan, bisnis yang Atomi berikan, ini solusi bagi permasalahan finansial mereka. Ya, Anda harus berikan solusi dari setiap masalah yang ada.
Jadi jangan membabi buta karena Absolute Set Skincare yang PV-nya paling gede, fokusnya ke situ terus. Atau Hemohim yang PV-nya paling gede, fokusnya ke situ. Tapi belum tentu orang butuh. Ya, sekali lagi, kalau orang rambutnya rontok, Anda mau tawarin produk apa selain rambut, tidak akan tertarik. Consumer hanya membeli produk kalau itu sebuah solusi, ya, yang bisa menyelesaikan masalah mereka. Kalau yang Anda tawarkan bukan solusi, Anda mau sampai berbusa pun, ibaratnya gitu ya, dia tidak akan gubris apa yang Anda kenal. Ya, jadi perlu sekali kita yang namanya koneksi atau hubungan terhadap orang-orang yang kita kenalkan. Ya, lebih mudah perkenalkan kepada orang-orang yang kita kenal dulu. Ya, tentunya adalah keluarga inti, teman-teman dekat kita. Nah, kita harus tahu dulu, waktu kita buka mulut, ini solusi untuk dia bukan ya? Kalau misalkan Anda masih ragu, Anda pelajari dulu. Nggak perlu pertemuan pertama langsung Anda kenalkan Atomi. Ya, kita bukan salesman. Kita seperti konsultan. Ya, tahu konsultan? Kalau orang datang ya nanya jawaban atas masalah mereka, kan kita tanya dulu dong. Umurnya berapa, keluarganya di mana tinggalnya. Nah, itu kita perlu tahu kan, dia finansial statusnya di mana ya, ataupun dia kerja di mana atau bisnis di mana. Kita tanya dulu. Jadi teknik sales paling terbaik itu bukan Anda banyak ngomong. Kebanyakan kan salesman gitu kan, ngomong terus. Itu salesman Bapak Ibu. Teknik menjual yang terbaik adalah Anda banyak bertanya. Bertanya terus. Setelah Anda tanya, Anda tahu nih masalahnya di mana, Anda berikan solusi. Ya. Jadi mereka bukan beli produk, mereka beli solusi, ya. Nah, ini adalah tips memperkenalkan Atomi. 구독, 좋아요 눌러주세요.